Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ansor dalam acara Samara, sharing bersama di bulan Ramadan. Baik, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Amin. Baik, teman-teman semuanya, ya karena kita sedang berada di bulan Ramadan, terutama untuk viewers nih yang memiliki anak-anak masih kecil dan bingung gitu, bagaimana sih cara memperkenalkan puasa terhadap anak yang masih kecil? Apakah harus dengan paksaan ya, atau tidak? Dan bagaimana langkah awal kita sebagai orang tua nih di dalam memperkenalkan kepada anak-anak kita apa sih itu puasa dan cara mengajarkannya agar mau berpuasa. Dan di sini saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu anggota pendidikan umum dan pelatihan di LDII Kota Bogor, dan juga beliau adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMK di Kota Bogor, Ibu Erni Rohmawati. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam. Bagaimana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Ibu, jazakillahu khairan sudah menyempatkan hadir di acara Samara pada episode kali ini. Baik Bu, kita kali ini mau sharing-sharing aja nih Bu ya? Ya. Sharing-sharing santai. Ya, ya Ibu sudah menyempatkan sampai di sini, ini suatu kehormatan sekali. Kita seperti yang saya sampaikan di awal terkait mengajarkan puasa kepada anak yang masih kecil nih ya, untuk kita sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di rumah ya. Sebelumnya nih Bu, sebagai kepala sekolah nih sudah berapa lama ini Bu? Kurang lebih kepala sekolah dari tahun 2011 Mas. Dari 2011 sampai sekarang 2020, berarti sekitar 16 tahun ya Bu. Masya Allah, sudah hatam lah ini berarti insya Allah di dalam menghadapi berbagai macam karakter anak baik itu seperti Bu ya. Baik Bu, kemudian kepada titik poin yang akan kita sharing pada malam hari ini nih Bu. Menurut Ibu nih, apa sih peran orang tua di dalam memberikan contoh kepada anak? Persiapan apa saja sih yang dilakukan menjelang puasa gitu? Jadi menurut saya peran orang tua itu sangat-sangat inti untuk mengenalkan puasa kepada anak-anak. Yeah. Jadi orang tua itu sebelum mengenalkan puasa kepada anak, dia harus mengkaji dulu tentang ilmu berpuasa. Jadi orang tua itu harus paham betul puasa itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadisnya itu apa. Jadi makna puasa itu apa, pengertian puasa itu apa. Jadi bukan berdasarkan atas katanya atau enggak hanya membaca-baca literasi-literasi yang mungkin kita belum mengerti gitu. Jadi setelah itu dipraktekkan ilmunya. Jadi orang tua itu juga harus tahu, setelah mengaji dipraktekkan sendiri oleh orang tua tersebut. Setelah dia sudah mempraktekkan ilmunya, baru nanti dia sudah mengerti bahwa oh ini loh yang saya kaji itu prakteknya seperti ini. Kemudian setelah itu juga membiasakan gitu Mas, sebelum misalkan puasa Ramadan, itu tuh alangkah baiknya, kan ada puasa itu ada puasa wajib, puasa sunnah. Nah, jadi coba sebelum puasa wajib itu dibiasakan puasa sunnah dulu. Jadi nanti dia anak-anak di rumah itu mungkin dia akan bisa tadi ayah ibu kenapa kok makan sebelum adzan subuh dan seperti itu. Jadi tadi puasa apa dan sebagainya. Mungkin dikenalkan dulu. Nah mungkin dari setelah dia membiasakan puasa sunnah itu anaknya juga nanti saya pengen juga deh puasa seperti ibu. Nah nanti dijelaskan puasa sunnahnya itu puasa apa. Mungkin ada puasa Senin Kemis dan sebagainya. Kemudian setelah itu juga orang tua menceritakan juga pengalaman pribadinya. Dulu ayah ibu juga berlatih puasa seumur-umur kalian ini. Ya seperti itu.
Gitu. Terus kalau persiapan menjelang puasa Mas, itu coba kita buat yang menyenangkan gitu di rumah itu. Seperti dia mendekor rumah. Jadi kalau anak-anak itu senang kan. Jadi rumahnya sebenarnya ya seperti nggak perlu kita harus memberikan dekorasi yang sangat ini ya mahal begitu, tapi membersihkan, mendekor rumah, dihiasi-hiasi nuansa-nuansanya itu Ramadan gitu Mas. Jadi prepare dari persiapan. Pasti dia kan senang, mau ngapain ya, kayak kita mau menyambut tamu itu loh. Nah menyambut tamu itu kan dibersihin rumahnya, ditata kan jadi rapi. Jadi anak itu suasana baru begitu. Jadi anak itu diajak berperan dari sebelum Ramadan tuh sudah untuk mempersiapkan sebelum Ramadan, diantaranya menyiapkan rumah, bersih-bersih rumah gitu. Jadi udah diajak berperan dari situ gitu ya. Betul. Itu salah satu contoh cara yang positif dan menyenangkan seperti itu. Kalau mengajarkan puasa kepada anak itu biasanya itu bagusnya itu mulai dari umur berapa tahun, Bu? Ya sebenarnya kalau wajibnya berpuasa kan kalau dia udah balik ya Mas ya. Nah cuman kalau dari umur dianya, kalau 3,5 tahun juga dianya sudah bisa, kan ada tahapan Mas. Jadi gini, ada tahapan anak itu berpuasa. Kalau contohnya 3,5 tahun sudah kita kenalkan berpuasa, nanti dia bertahap. Jadi tetap gini, anak-anak itu diajarin konsep puasa itu yang benar. Jadi konsep puasa itu kan ada sahur, nanti kemudian berbuka. Nah di berbukanya otomatis nanti kalau sudah adzan maghrib. Cuman karena ini anak masih usia dini, ya kita lihat dulu. Yang bisa melihat anak itu, kesehatan anak adalah orang tua. Jadi nanti misalkan anak sudah mulai tidak kuat, ya boleh anak itu untuk berbuka. Nah, tapi besok misalkan dia baru mulai latihan nih, terus jam 10 udah nggak kuat nih, ya udah berarti sampai jam 10. Terus nanti besoknya dilatih lagi. Biasanya naik nih, kalau kemarin jam 10 berarti mungkin kemudian bisa kuat sampai jam 11, begitu seterusnya. Intinya berarti disesuaikan kekuatan anak itu beda-beda gitu ya. Intinya karena ini kan judulnya itu melatih, biar nanti ketika anak ini sudah mulai balik, dia sudah terbiasa gitu untuk menjalankan kewajibannya. Iya betul. Terus ini Bu, ketika puasa ini kan anak ini akan menghadapi yang namanya godaan gitu ya kan. Godaan, tantangan selama puasa ya. Ya samalah saya dulu waktu masih kecil juga kadang itu kayak yang masih nyuri-nyuri pas mau sholat wudhu terus sambil minum gitu. Air wudhunya sambil diminum. Nah kadang ada godaan-godaan atau tantangan seperti itu, apa sih Bu strategi yang efektif gitu menurut Ibu ini untuk membantu anak menghadapi hal-hal seperti itu gitu ketika latihan puasa? Ya, bagus. Setelah tadi kalau orang tua tadi sudah jelas mengenai makna puasa, kemudian dia itu orang tua harus menyampaikan kepada anak, berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, dan juga diberitahu kepada anak itu Mas, pahala puasa itu besar sekali loh Dik, kayak gitu. Pahalanya itu sangat besar. Coba adik kalau sudah mulai merengek menangis tuh, coba adik bersabar dulu, bersabar. Apalagi kalau misalkan usianya sudah menjelang, sudah mulai agak dewasa, sudah mulai agak 7-10 tahun ya Mas ya, mungkin mendekatin balik. Nah itu kita harus mencoba untuk menyabarkan, sabar ya Dik, insya Allah kalau adik sabar nanti berbukanya kita makan yang enak, pahalanya besar gitu. Jadi penuh dengan lembut lah kita. Jadi nggak juga harus apalagi Mas jangan sampai dibandingkan. Jadi jangan kita membandingkan anak itu dengan anak tetangga. Dek itu bisa tuh puasa. Jangan sampai seperti itu. Dia masih kelas segini nih gitu ya. Nggak boleh. Gitu. Jadi mengedukasi dengan cara kita harus lembut. Kita juga harus mengerti tentang psikologi anak kita seperti itu. Jadi intinya tetap kita kasih pengertian, pemahaman gitu ya, apalagi ketika sudah mau memasuki usia akil balik gitu ya. Termasuk bahwa puasa itu selain menahan lapar, haus, juga hawa nafsu, melatih kesabaran. Betul sekali. Terus terkait ini nih Bu, memberikan hadiah. Kadang ada nih beberapa orang tua ini dalam melatih anak nih, nanti kalau misalkan full puasa sampai selesai ini 30 hari nanti dikasih hadiah apa, iming-iming apa gitu.
Nah, terkait memberikan hadiah kepada anak dalam melatih puasa ini menurut pandangan Ibu seperti apa? Ya, oke. Jadi gini Mas, balik lagi. Kita tidak boleh memberikan salah konsep. Oh ya. Jadinya konsep puasa itu seperti apa nggak boleh salah. Jadi iming-iming hadiah ataupun hadiah itu sebenarnya mengapresiasi dan memotivasi anak. Tapi tetap ruhnya dari konsep puasa itu anak-anak harus kenalkan itu dari sejak dia dini gitu. Oh, yeah. Jadi jangan sampai puasa itu dia itu hanya karena hadiah gitu. Yeah. Tapi puasa itu betul-betul memang diperintahkan oleh Allah, dan Nabi pun juga dulu berpuasa seperti itu. Jadi tetap itu konsep utamanya nggak boleh salah. Tapi hadiah itu sebenarnya hanya untuk mengapresiasi aja, seperti itu. Lebih kalau lebih ke pemahaman itu biar nantinya itu nggak salah niat. Tidak seperti salah itu niat, ya. seperti Biar itu. bisa puasanya itu karena Allah, lillahi ta'ala, seperti itu ya. Betul. Jadi sejauh ini masih ada beberapa dari orang tua itu yang kadang cara melatih berpuasanya masih diiming-imingi hadiah seperti itu. Wah, ini ilmu banget ini Ibu. Selanjutnya nih Bu Erni nih. Cara Ibu memberikan dukungan juga pujian kepada anak-anak Ibu nih, terutama barangkali ketika anak-anak Ibu berhasil menjalankan puasa dengan baik gitu. Biasanya apa sih pujian atau sanjungan apa, dukungan apa yang Ibu berikan gitu? Ya. Kalau anak sudah berhasil ya Mas, tadi kan ada tahapan-tahapan nih. Hari pertama mungkin dia sudah berhasil sampai, kalau anak-anak mungkin sampai jam 12 dia kemudian berbuka. Besok lagi, gitu ya, besok lagi kita ajak lagi, Dek, besok sahur dengan kami, kemudian mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan adik bisa sampai asar atau enggak bisa sampai maghrib. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan sampai gini Mas, anak itu di minggu pertama dia semangat, nanti terus di tengahnya dia bolong, nggak semangat, kemudian tidak dikontrol sama kita, jangan sampai seperti itu. Jadi terus kita berikan dukungan. Ya, adik hari Minggu ini adik sudah mulai full nih puasanya. Nah, adik terus ya besok semangatin untuk dia selalu sahur itu wajib. Nah, jadi kita siapkan menu-menu sahur yang sehat dan kita harus sedikit harus selalu mewajibkan untuk bersahur itu. Karena dengan sahur yang bernutrisi, anak itu kan selalu terus semangat. Nah, jadi terus didukung, terus dipantau agar sukses dia sampai bulan Ramadan itu. Jadi didukung terus, dimotivasi terus. Bahkan kalau sudah mulai agak-agak dianya kayak terpengaruh teman-temannya, nanti ditekankan lagi, Dek, pahalanya besar, Dek. Adik sudah sampai mana tadarusnya? Adik sudah baca Quran belum? Sudah latihan baca tilawatinya belum? Terus gitu Mas. Jadi selain puasa itu juga dilatih untuk ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Terkait makan sahur nih, biasanya anak itu kan kalau dibangunin susah ya. Betul. Nah itu gimana nih, ada trik-trik gitu gak sih Bu kalau biar anak ini tetap mau bangun makan sahur gitu, tuh gimana tuh? Itu luar biasa itu Mas kalau sudah masalah sahur ya. Saya juga sebagai orang tua memang betul-betul harus diuji kesabarannya. Kadang-kadang saya itu sampai sebelum bangunin itu saya sempatkan untuk bersahur dulu. Setelah saya bersahur dulu, nanti sampai saya belain untuk saya suapin anak-anak itu kalau memang masih dia latihan. Cuman kalau misalkan kadang kakaknya pun juga agak susah ya dibangunkan sahur. Disuapin juga? Enggak, kalau kakaknya enggak boleh. Karena kakaknya diajarin kemandirian ya Mas ya. Jadi diajarin kemandirian. Jadi puasa itu kan bukan sekedar tadi nahan lapar dan dahaga, tapi dilatih mandiri. Jadi dilatih mandiri, dilatih untuk dia itu tertib makan sahurnya, untuk dia pun sama bukanya pun sama Mas. Jadi buka pun juga harus dilatih mereka gitu. Jadi selain sahur itu, memang tadi balik lagi ya. Jadi kesabaran orang tua itu sungguh-sungguh diuji ya. Tapi buah kesabaran orang tua itu insya Allah nanti mendatangkan hasil yang tentunya
sangat luar biasa. Amin. Salah satu Bu ya. Berarti ada ada diskusi nih dengan anak-anak untuk terkait makan sahur, bahkan mungkin ditanya minta menu apa untuk sahur, buka gitu ya. Suka ditanya gitu nggak sih Bu, anak-anak pengen buka apa gitu? Ya, tapi otomatis juga disesuaikan ya dengan budget yang di rumah. Ya, disesuaikan jadinya dengan budget. Diajak nanti karena gini, menyemangati karena 29 hari itu bukan waktu yang singkat ya. Betul. Jadi itu waktu yang lama. Jadi anak itu biar rasanya itu seperti selalu diperhatiin orang tua. Dan orang tua juga nggak boleh malas. Jangan selalu GoFood. Kalau GoFood boleh kadang-kadang. Cuman tetap menu-menu yang bernutrisi tinggi, menu-menu yang sehat itu harus harus disediakan. Kemudian juga mengedukasi Mas, kalau saya mengedukasi kepada anak bahwa harus makan sayur. Kenapa harus makan sayur? Karena itu berserat. Biasanya anak itu susah ya Bu makan sayur itu gimana itu? Tuh, dikasih tahu terus Mas bahwa kalau nanti puasanya mau sampai sore hari, kakak, adik harus makan sayur. Nah, sayur ini membantu kakak nanti kuat puasanya. Berarti ada anak ibu yang nggak doyan sayur? Ada, pasti kalau anak-anak. Nggak doyan buah gitu ada nggak? Ada, ya. Makanya gini Mas, itu tuh yang salah satu kalau buah. Anak-anak kan sering lihat tayangan-tayangan di Instagram atau di mana aja. Itu kan pasti kalau sudah ada es buah itu ngiler mereka. Nah, nanti kita kasih tahu adik, nanti insya Allah pas berbuka kita makan itu. Nah gitu. Jadi itu di buah itu gak boleh, ada anak saya itu yang tidak suka kolang-kaling. Nah memang gak usah dipaksa juga. Tapi ada buah lain kan Mas. Nah ada buah lain yang dia harus konsumsi selain buah kolang-kaling gitu. Contohnya seperti itu. Berarti selanjutnya nih untuk nilai-nilai spiritual dan sosial apa yang dapat diperoleh anak dari kesadaran berpuasa itu sendiri. Oke. Jadi kalau dari nilai spiritualnya ya Mas ya, anak itu apa ya, dengan berpuasa ini ya anak tahu tentang berpuasa itu nanti wajib. Minimal anak itu jadi sholat 5 waktunya itu jadi akan terjaga. Nah selain tadi dia puasa wajib, sholat 5 waktunya dia terjaga. Kemudian ya minimal tuh kalau nggak ininya itu subuhnya Mas. Subuhnya ya. Jadi kalau misalkan biasanya habis makan sahur tidur lagi gitu. Nggak boleh. Nanti kita kasih tahu. Makanya sahur itu nggak boleh juga terlalu awal ya. Jadi itu dari spiritualnya anak itu jadi harus rajin sholat 5 waktunya. Betul. Kemudian selama berpuasa kan kita ajarin anak untuk berdoa sebelum kita berbuka lah. Anak itu nanti akan terbiasa mendoakan orang tuanya seperti itu. Jadi akan terbiasa dia doa sepertiga malamnya. Dia akan terbiasa untuk berbagi sesama. Kalau dari sosialnya dia akan terbiasa untuk ya itu tadi, terus makan bersama itu loh Mas, makan bersama saat sahur tuh. Jadi itu mempererat kebersamaan dalam keluarga juga ya. Akhirnya karena jadi kalau di luar puasa biasanya jarang ya makan bareng-bareng gitu ya Bu. Seperti itu. Jadi karena ini kan jam makannya akhirnya mau nggak mau bareng-bareng nih. Betul sekali. Jadi kan banyak ngobrol juga dengan orang tua ya. Kemudian Ibu Erni nih, ketika anak-anak berpuasa kan ada saatnya mereka itu mulai ngeluh gitu. Mulai udah lapar nih Mah, udah lapar nih Bu, atau aus nih. Nah menurut Ibu Erni sendiri ini gimana nih peran Ibu sebagai orang tua dapat membantu anak-anaknya mengelola rasa lapar dan hausnya selama berpuasa gitu. Gimana biasanya? Ya tadi balik lagi. Jadi kalau anak itu malas makan sahur, nah tadi jadi akhirnya dia kan kalau makan sahurnya malas, makan sayurnya minumnya nggak mau banyak, itu akhirnya kan nanti dia akan haus dan lapar. Maka terus Mas nggak boleh berhenti, selalu nyuruh anak wajib sahur, minum yang banyak. Kemudian jangan kalau lagi buka puasa itu jangan terlalu makan makanan yang terlalu manis juga jangan, terlalu pedas juga jangan. Karena kan minta susu gitu. Ya boleh, susu boleh jadi cemilan yang sehat Mas. Jadi susu itu boleh nanti menjadi penutup saat dianya mungkin sudah mau kan gini, kalau kita akan atur
kalau misalkan berbuka harusnya kan yang ini dulu lah ya, yang makanan-makanan yang manis kan seharusnya kurma. Cuman anak-anak itu kan pasti tidak suka kurma. Betul, Bu. Nah, mungkin bisa diganti susah yang lain. Susah makan kurma tuh nggak doyan katanya. Jadinya selain mengatur tadi sahurnya juga berbukanya pun kita kasih kita kasih tahu juga bahwa berbuka itu nggak juga boleh terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang akibatnya juga nanti ke pencernaan kita juga nggak bagus ya. Kan puasa itu juga salah satunya kan melatih sistem pencernaan kita itu menjadi terlatih menjadi bagus. Nah, jadi tadi balik lagi ya, jadinya selain tadi makanannya harus dijaga dan juga biar dia kuat berpuasa, dia juga selama berpuasa sehat, kemudian hikmah puasanya dapat, terus selalu ditanya juga dites tentang kejujurannya, Mas, itu penting. Nah, dites kejujurannya itu penting. Adik selalu gitu ya, seperti itu tuh. Jadi ya biar dia nggak goda sama temennya juga. Kesabaran kita, ya tadi disebutin lagi ungkapan-ungkapan yang membuat dia itu akhirnya ngikutin. Oh iya juga ya, kalau aku sabar sedikit lagi, dikasih tahu juga, Mas, teman-temannya adik juga puasa loh, teman-temannya di sekolahan puasa, teman-temannya main juga puasa, sama ayah ibu juga sama puasa, lapar gitu, tapi sabar sedikit lagi sabar gitu. Jadi respon kita berarti gimana, Bu, kalau misalkan ada anak kita nih dia ternyata ngumpet-ngumpet minum gitu atau misalkan terus ngemil atau apa gitu. Ya, kita responnya apakah kita harus marah atau gimana? Saat kita melihat pertama jangan kita selalu langsung just marah ya. Benar. Jadi gini, Mas, selalu kita tuh ada komitmen sama anak ya. Jadi sebelum awal puasa juga kita harus berkomitmen sama anak. Terus ajarin tentang jujur dan jujur. Saat komitmen kepada anak-anak juga, selain komitmen tentang masalah bagaimana mereka nanti kalau selama puasa itu mengurangi nonton TV, mengurangi penggunaan gadget, dan juga komitmennya adalah mereka harus jujur sama kita. Orang tua pun sama loh, Mas, nggak boleh orang tua juga nggak jujur. Jangan sampai jangan sampai orang tua itu seperti ini. Dengan keluarganya dia sahur, tapi mohon maaf, nanti siangnya ternyata makan di luar, itu nggak boleh ada juga. Ada ya orang tua gitu? Mungkin saja ada seperti itu. Barangkali ada. Kayak karena pernah saya dengar di sebuah paparan keluh kesahnya orang yang penjual tuh di pinggir jalan itu, mereka warteg itu berkeluh kesah ya. Mungkin ini warteg ini keluh kesahnya itu begini. Saya itu sebenarnya menjual makanan ini untuk orang yang tidak berpuasa. Cuman ternyata kenapa saat puasa itu yang datang ke warung saya itu membludak. Jadi saya itu omsetnya itu besar karena yang datang ke saya itu malah di jam 12 siang seperti itu. Jadi sebenarnya dilema juga. Berarti kan kesimpulannya ada gitu, Mas. Kesimpulannya berarti ada. Jadi orang tua harus jujur. Orang tua jujur dan jujur. Anak pun sama harus jujur. Maka saat kita menjumpai anak kita seperti itu mungkin tiba-tiba minum gluk-gluk gitu ya. Ya kita edukasi lagi. Adik jangan diulangi lagi gitu. Adik mau pahala tidak? Mau nanti Allah sayang sama kita tidak? Terus seperti itu. Berarti responnya kadang orang tua tuh ketika kayak gitu tuh responnya tuh langsung kayak pengen marah-marah gitu ya. Apalagi jangan sampai gini gitu. Mas, marah. Awalnya nggak komitmen tapi tiba-tiba marah itu juga nggak bagus. Ini melatih kejujuran betul tuh ya. Kadang ketika ngajarin kejujuran ini anak kalau misalkan dia udah berusaha jujur terus tiba-tiba kita marah gitu ya, biasanya anak itu jadi nggak mau jujur lagi gitu ya. Betul sekali. Mohon maaf kalau Ibu ada berapa Bu putranya Bu? Kebetulan saya itu banyak ya. Iya, Bu. Terus anak saya itu ada 5. Ada 5. Ya, jadinya laki-lakinya 3, perempuannya 2. Perempuannya 2. Dalam mengajari puasa ke masing-masing itu gimana Bu? Beda-beda apa sama? Beda-beda. Penanganannya beda-beda ya, Bu? Beda-beda, semuanya beda-beda ya. Mungkin bahkan mulainya berlatih puasa dari umur berapa? Beda-beda ya. Jadinya memang banyak keluhan. Kalau anak perempuan ya begitu Mas. Pokoknya saya itu tantangan saat mulai berlatih puasa dari umur
Kalau saya 3 belum, 4, 5. 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun udah mulai diajarin puasa, Bu? Belajar tapi ya tadi bertahap gitu. Belajar bertahap. Misalkan sampai jam berapa terus minta makan gitu? Iya. Tapi nanti kalau sudah misalkan saya cegah sudah nggak mau ya sudah akhirnya. Ya kadang gitu Mas. Apa ya? Intinya gini loh, walaupun tidak full dia puasa 29 hari itu, tapi tetap tidak lelah sebagai orang tua itu mengajarkan, berlatih berpuasa itu. Dan biasanya nanti di tahun berikutnya pasti dia akan ada peningkatan lagi seperti itu ya. Tapi tuh ini Mas, alhamdulillah ya anak-anak saya yang sudah pada besar tuh, dianya saya iniin sendiri hasilnya ternyata ya saat kita bersabar, saat dulu anak berlatih puasa kita bersabar, itu hasilnya itu alhamdulillah sampai sekarang saya rasakan ya, nggak perlu ya walaupun kadang dibangunin sahur susah, tapi dia itu mengerti bahwa saya harus puasa, pahalanya seperti ini, apalagi Mas kalau komitmen awal anak diajarin saat 29 hari atau 30 hari selama puasa itu kakak harus khatam Qur'annya, kakak harus ngajinya, kakak harus seperti jadi itu ya target-target itu selalu kita tanya tapi sudah baca Quran belum seperti itu ya artinya ternyata itu jadi budaya ya membudaya jadi menjadi suatu karakter yang bagus ya. Jadi nanti akhirnya adik-adiknya pun ngikutin kakaknya betul gitu sekali ya. Itu kakak itu memang benar-benar jadi panutan jadi kalau saat kitanya sudah berhasil di kakaknya itu adiknya tadi karena anaknya saya banyak ya adiknya itu ikutin tapi kalau kakaknya maaf ya Bu kakak tadi saya lihat kakak minum itu insya Allah adiknya juga nanti akan seperti ngikutin. itu ya cuman kalau kakaknya itu jadi pribadi yang baik apalagi selama puasa dia itu baca Qur'annya itu khatam bahkan khatamnya bacanya bisa khatam sekali 2 kali itu luar biasa. Terus apalagi kalau kita dekat masjid dia rajin traweh gitu diikutin adiknya tuh Mas itu salah satu juga loh anak itu tadi motivasi godaan-godaan saat anak itu sudah mulai nangis kita ajak mereka ke masjid Mas. Tadi saya belum ya. Jadi kita ajak mereka ke masjid, kita ajak mereka untuk ngaji dengan teman-temannya, dengan guru ngaji, gitu sambil kita kasih tahu, adik nanti adik kalau ngaji ke sana ke masjid ada takjilnya seperti itu. Nah, jadi takjil itu bisa juga, ya adik nanti malu kalau puasanya nggak sampai maghrib seperti itu. Itu salah satu juga motivasi anak itu. Supaya aku harus kuat, teman-teman juga harus seperti itu. Berarti faktor lingkungan pun juga mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi lingkungan tuh. Masya Allah. Nih Ibu ini selain juga sebagai kepala sekolah, di rumah juga membina anak-anak. Gimana sih Bu membagi waktunya gitu? Harus pintar-pintar Mas, jadinya makanya selalu kita itu banyak berdoa sama Allah. Kita selalu diberikan sehat ya. Sehat agar kalau kita udah punya kesehatan yang umur panjang barokah itu akhirnya kalau kita udah sehat badan kita fisik kita sehat kita itu harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi saya dari dulu harus mengatur karena saya memang memutuskan untuk saya bekerja. Nah kebetulan saya itu tidak punya pembantu yang membantu di rumah juga. ART tidak, gitu. Jadi saya akan berbagi dengan anak-anak juga. Sekarang anak udah pada gede-gede. Jadi pekerjaan rumah tangga berbagi tugas kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga harus tahu bahwa orang tuanya itu seperti ini bekerja untuk mereka juga. Kayak gitu. Jadi saya benar-benar bagi waktu, memanajemen waktu dengan baik. Pokoknya saya itu gini Mas, jangan kita terlihat menggunakan waktu nggak efektif. Jadi santai-santai di depan anak. Nanti anak tuh ngeliat kita. Contoh kalau ada waktu yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang gitu ya. Itu jangan sampai kita itu sibuk dengan gadget. Itu tuh biasanya yang ini. Jadi gadget itu bukan harus menjadi Mas ya. Itu juga faktor buat orang tuh malas gitu. Jadi saya itu tidak mau ngajarkan anak, iniin anak nyontoh. Karena jadi kan anak males gitu. Akhirnya waktu itu terbuang sia-sia seperti itu. Jadi gadget nih. Apalagi sekarang kan ya anak-anak itu kayaknya dengan gawai ini nggak bisa terpisahkan gitu. Kalau Ibu cara mengelola anak-anak ini dengan gadgetnya itu seperti apa Bu? Ada waktu khusus kah atau dibatasin kah? Pengertian ke anak-anak. Karena anak-anak sekarang kan kayak udah harus pegang gadget gitu, apalagi sekolah juga sekarang udah membutuhkan itu juga gitu. Gimana itu Bu? Apalagi di bulan puasa juga nih gitu. Luar biasa Mas, saya aja di rumah
saya sendiri ya Mas, tadi sudah saya bilang, saya sendiri aja di rumah itu jarang banget. Jadi karena saya memang paling banter, saya harus melihat gadget itu kalau ada anak buah saya memberikan informasi atau enggak informasi penting yang harus saya share kepada anak buah saya. Itu pun saya itu betul-betul batasin. Saya sendiri dulu, dari saya sendiri dulu. Nah, nanti saya tuh pengen anak-anak itu melihat saya, tapi ternyata enggak seperti itu juga, itu sangat sulit Mas, sangat sulit ya. Paling saya sentuh mereka Mas, saya sentuh mereka dengan apa ya? Ya saya sentuh mereka dengan sesuatu yang nanti dia itu akan ngerti hak dan kewajibannya mereka. Kewajibannya kakak itu apa, belajar sebagai seorang pelajar, kasihan sama orang tua. Saya sentuh-sentuh kayak gitu Mas. Kasihan orang tua, masa kakak mau seperti ini terus gitu. Kakak itu harus, jadi saya suruh mereka itu membuat waktu juga, memikirkan waktunya ini kakak untuk belajar. Jadi berikan kepada ibu itu apa hasil terbaik dari kakak itu sekolah, saya bilang gitu. Terus nanti kak, kalau kakak sudah seperti ini, adiknya jangan sampai ngikutin, jangan sampai mabar atau apa, malah seperti itu. Game online jadi, gitu ya Bu ya. Jadi ada waktu-waktunya yang dia itu selalu gini loh Mas, selalu kita tuh harus cerewet gitu orang tua itu. Jadi nggak dibiarkan, males paling juga gitu, males aja, jangan seperti itu. Jadi nggak boleh cerewet, nyerah lah ya, nggak boleh nyerah. Cerewet untuk selalu ngingetin. Demi waktunya, kebaikan anak lah Bu ya. Waktu belajar kak, waktu sholat kak, udah denger adzan kak ke masjid, seperti itu. Terlalu terus gitu. Walaupun mereka pasti nanti akan pegang lagi, tapi setidaknya kewajiban-kewajiban mereka sebagai anak itu terus kita ingatin terus gitu, nggak boleh. Jadi lebih menyampaikan manfaat dan madorot dari gadget itu sendiri. Jadi lebih memang kita sebagai orang tua ini harus siap menjadi kamus dulu gitu ya untuk anak-anak kita, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu Erni. Sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, ada pesan-pesan barangkali yang bisa Ibu share ke semua orang tua yang ada di rumah barangkali Bu. Boleh, di sharing aja ya. Jadi yang intinya di dalam bulan puasa ini, kalau memang kita pengen sukses semuanya, sukses Ramadan ini, orang tua itu harus tahu dulu ilmu tentang puasa, terus dikaji betul-betul yang benar. Orang tua juga tidak boleh nggak mengerti tentang dianya. Kalau menyuruh anak itu sholat taraweh, orang tua harus tahu ilmu sholat taraweh itu seperti apa. Orang tua harus mempraktikkan sholat taraweh. Orang tua itu harus tahu bagaimana dia itu baca Quran. Jadi jangan nyuruh anak rajin tadarus tapi orang tuanya enggak. Jadi kan memberikan gitu seperti itu. Terus yang berikutnya dan orang tua nggak boleh lelah, gampang menyerah untuk anak biar sukses belajarnya, berlatih puasa itu nggak boleh menyerah. Jadi terus harus bersabar. Dan anak-anak insya Allah nanti kalau kita itu terus dilatih seperti itu, imbasnya untuk anak tuh akan menjadi budaya dan menjadi sebuah karakter yang bagus untuk anak, untuk dia itu mengerti tentang berpuasa yang sebenarnya. Jadi bukan karena sebuah hadiah. Dan anak itu menjadi lebih religius lagi nantinya, lebih menjadi dia tertib ibadahnya, juga dia berkegiatan sosial pun dia itu nggak asing lagi. Jadi udah terbiasa melakukan kegiatan sosial, berbagi dengan sesama. Kan seperti itu Mas. Berarti intinya kita sebagai orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu untuk anak-anak. Alhamdulillah sekali nih pemirsa. Kita hari ini sudah mendapatkan pelajaran hikmah banyak sekali ya, berbincang dengan Ibu Erni. Sekali lagi Ibu, alhamdulillah jazakillahu khairan, sudah memberi ilmu, sudah memberikan motivasi ya, cerita-cerita yang sangat inspiring sekali. Dan jazakumullah khairan kepada semua pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan jangan lupa ya terus saksikan acara Samara di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram LDI Kota Bogor. Dan saksikan terus tayangan-tayangan di akun channel ini. Like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.